bawang merah dan bawang putih. Tokoh utama dalam media wayang ini atau legenda ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bawang merah. Yang kedua yaitu nenek penolong. Yang ketiga yaitu ibu tiri. Dan yang keempat yaitu bawang putih. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik. Dia memiliki sifat baik hati, tulus, dan penurut. Dia bernama Bawang Putih. Bawang Putih hidup bersama ayah dan ibunya. Namun, ibunya sakit-sakitan dan meninggal terlebih dahulu. Ayah Bawang Putih merasa kesepian dikala saat ibunya meninggal dunia. Namun, pada akhirnya, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda beranak 1 yang bernama Bawang Merah. Bawang Merah memiliki sifat yang sangat angkuh, jahat, dan suka membuat nangis orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, sungguh malang nasib Bawang Putih. Ayahnya pun sakit-sakitan dan meninggal. Semua harta kekayaannya diterima oleh ibu tirinya yang sangat jahat dan kakak tirinya sangat jahat, yaitu Bawang Merah. Dan dia pun hidup dalam kesendirian. Tidak ada pun orang yang peduli dengannya. Sungguh malang nasibku, hidup sendirian. Ibu dan ayahku pun sudah meninggal. Tinggal ibu tiri dan kakakku yang tidak pernah mempedulikan aku. Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu oleh ibu tirinya. Dia harus menyiapkan makan, mencuci baju, menyapu, dan memenuhi semua kebutuhan ibu tiri dan kakaknya. Hei kau Bawang Putih, cepat sana, masak, dan bersih-bersih rumah. Rumah ini sangat kotor. Dan siapkan makan untuk saya dan juga Bawang Merah. Cepat. Baik, Ibu. Jangan lama-lama. Saya sudah lapar. Baik, Ibu. Saya akan melaksanakannya. Sementara Bawang Merah, kerjanya hanya malas-malasan. Hanya menonton TV, tidur, makan, dan tidak pernah melakukan kerja apapun. Hai nak, nanti kita pergi ke pasar ya. Kita akan beli semua pakaian, perhiasan, kita akan belanja sepuas kita. Wah, seru banget itu mah. Yuk nanti ya. Aku mau mandi dulu. Dandan yang cantik ya anakku. Pada suatu hari, saat Bawang Putih ingin mencuci pakaian Bawang Merah dan ibunya, dia tidak sengaja telah menghanyutkan selendang kesayangan dari kakaknya. Dia pun tidak tahu kalau selendang itu hanyut. Sampai di rumah pun, Bawang Putih sangat takut jika dimarahi oleh kakaknya. Dan dia pun berbicara pada kakaknya. Kakak, maaf, saya tadi telah menghanyutkan selendang kesayangan kakak. Apa? Kamu menghanyutkan selendang kesayangan saya? Iya kak, saya tidak sengaja. Saya tahu selendang itu udah hanyut ke bawah arus sungai. Cepat, cari selendang saya sampai ketemu. Dimanapun dan kapanpun,
harus selendang itu ketemu dan kembalikan kepada saya. Jangan pulang sampai selendang itu diketemukan. Kamu harus pulang sambil membawa selendang itu. Tapi Kak, hari ini sudah menjelang malam. Saya tidak akan pernah mengizinkan kamu pulang. Saya tidak peduli, entah itu malam, siang, pagi, ataupun petang. Yang saya tahu, selendang saya harus diketemukan. Pergi sana, cepat cari selendang itu. Baik Kak, saya akan pergi. Ingat, jangan pulang sampai selendang itu diketemukan. Sana pergi, cepat. Baik Kak, saya akan pergi. Dan akhirnya bawang putih pun pergi mencari selendang yang telah hanyut di sungai tadi. Bawang putih terus berjalan hingga sampailah dia di tengah hutan. Tidak terasa, hari sudah malam dan ia sangat lelah sekali karena terlalu lama berjalan. Sampai dia menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat di situ. Permisi, apakah ada orang? Siapa? Saya ingin izin beristirahat sebentar di sini, Nek. Apakah diizinkan? Tentu saja, Nak. Silahkan. Terima kasih, Nek. Oh iya, Nak. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ini sudah tengah malam. Saya sedang mencari selendang milik kakak saya, Nek. Selendang itu tidak sengaja saya hanyutkan di sungai. Apakah selendang ini yang kamu cari, Nak? Iya, Nek. Iya, betul. Selendang itu yang saya cari. Bolehkah saya memintanya kembali, Nek? Tentu saja, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Nek? Kamu harus membantu nenek selama 1 minggu. Baiklah, Nek, saya akan membantu pekerjaan nenek selama 1 minggu. Selama 1 minggu, bawang putih membantu pekerjaan nenek. Bawang putih terlihat sangat rajin membantu pekerjaan nenek. Kemudian sang nenek pun datang menghampirinya. Nak, kamu begitu rajin membantu pekerjaan nenek. Ini nenek kembalikan selendang milik kakakmu itu. Wah, terima kasih, Nek. Kakak saya pasti senang menerimanya. Nenek mempunyai satu hadiah lagi untukmu, Nak. Apa itu, Nek? Itu ada 2 buah labu. Kamu boleh memilihnya satu dan membawanya pulang. Terima kasih, Nek. Saya memilih labu yang kecil saja. Takut nanti tidak bisa membawanya pulang. Ambillah labu pilihanmu, Nak, dan bawalah pulang. Terima kasih banyak, Nek. Setelah sampai di rumah, sambil membuka labu yang dibawa oleh bawang putih menceritakan kejadiannya kepada Ibu Tiri dan Bawang Merah. Setelah membuka labu yang berisi emas tersebut, Ibu Bawang Merah langsung menyaut labu tersebut. Kemudian menyuruh Bawang Merah untuk menghanyutkan selendang ke sungai agar bisa pergi ke rumah nenek yang punya labu tersebut. Kemudian sampailah Bawang Merah di rumah nenek. Di sana Bawang Merah menginap selama 1 minggu dengan rasa malas dan tidak mau disuruh apapun. Nenek tersebut
memberikannya 2 labu, labu besar dan labu kecil. Sontak bawang merah memilih labu yang paling besar. Kemudian bawang merah pulang tanpa pamit dengan nenek tersebut. Setelah tiba di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya untuk membelah labu yang telah dia dapatkan. Karena sifat serakah daripada keduanya, ia tidak ingin berbagi dengan bawang putih. Akhirnya, bawang putih disuruh ibunya untuk pergi ke pasar. Sebelum pergi ke pasar, ibunya menyuruh bawang putih untuk mengunci pintu. Setelah bawang putih pergi ke pasar, bawang merah dan ibunya membuka labu yang telah mereka dapatkan. Namun, betapa terkejutnya mereka saat yang mereka buka bukanlah berlian dan permata, melainkan berisi hewan-hewan yang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Secepat kilat, ular berbisa mematok kaki ibu tiri dan juga kaki daripada bawang merah. Mereka berdua tidak bisa meminta tolong kepada siapapun karena rumah telah dikunci dengan rapat dan mereka tidak bisa berteriak karena tidak akan ada satupun orang yang akan mendengarkan mereka. Setelah dipatuk oleh ular yang sangat berbisa, mereka berdua mati seketika dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Yang didapat mereka bukanlah abu ajaib yang berisikan perhiasan dan permata, melainkan ular, kalajengking, laba-laba yang berbisa yang menyebabkan kematian mereka. Amanat dari cerita bawang merah dan bawang putih yang bisa diambil yaitu, jadilah seperti bawang putih yang memiliki sifat baik hati, suka menolong, dan jangan mempunyai sifat seperti bawang merah yang sangat tidak baik, yang dia sangat memiliki sifat yang serakah. Akhirnya, keserakahan itulah yang membawa dia ke jenjang kematian, kemalangan, dan kemalapetakaan.